membuat pemetaan biodiversitas di Pantai Jorong Baru Utama Gladstone untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan. Misalnya apa? Biodiversitas ikannya seperti apa di pantai itu. Kemudian moluskanya seperti apa ya, ataupun serangganya, ataupun makhluk-makhluk lainnya, burung dan lain sebagainya. Itu penting untuk dikaji supaya nanti Anda bisa menemukan niche ya, peluang yang dikaitkan dengan pengembangan ekowisata berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pemetaan potensi biodiversitas hutan galam ya. Sebagaimana tadi disebutkan, hutan galam di sana ini asli ya, tidak diganggu oleh aktivitas penambangan, dan ini akan menarik, akan menjadi sebuah nilai intrinsic value, nilai yang tidak terlihat tapi tinggi gitu. Nah, ini juga bisa Anda kaji di sana potensi biodiversitasnya, apakah serangganya, ataukah burungnya, ataukah tumbuhan lumutnya, pakunya, dan sebagainya. Jadi silahkan, itu juga bisa digali. Baik, kemudian restorasi lahan bekas tambang. Kemarin atau bulan-bulan November, Pak, Pak Anang pernah berdiskusi dengan Pak Ihsan selaku manajer JBG ya. Jadi beliau menyarankan ini, karakter penanaman jenis gempol untuk menyerap logam berat di kawasan bekas tambang. Jadi gempol ini ditanam, gitu, kemudian diamati karakternya, pertumbuhan daunnya, penambahan biomasanya dan lain sebagainya. Yang ditanam di sana atau yang sudah ditanam diamati, dibedakan, bisa kayak gitu. Kemudian satu lagi, pengembangan potensi tumbuhan bangkal untuk serapan logam berat di kawasan bekas tambang. Jadi melihat bangkal yang ada di sekitar kawasan JBG itu ada di mana saja. Kemudian untuk pengembangan potensinya di kawasan itu, kalau ditanam seperti apa pertumbuhannya. Bisa seperti itu. Dan ini juga direkomendasikan oleh beliau. Artinya kalau sudah ada rekomendasi, kemungkinan akan di dekat apa ya namanya, dimudahkan fasilitasnya, gitu ya. Dan satu lagi, pengembangan ekowisata berkelanjutan. Ya. Jadi Anda mungkin nanti perlu mengidentifikasi potensi pengembangan ekowisata berkelanjutan yang berbasis ketahanan pangan di kawasan bekas tambang. Contohnya berketahanan pangan itu adalah ada tumbuhan pangan apa saja yang ada di sekitar kawasan bekas tambang itu, ya. Dan itu nanti bisa Anda kemas dalam konteks ekowisata itu. Selanjutnya adalah potensi pengembangan ekowisata berkelanjutan berbasis kesehatan lingkungan, sanitasi ya. Misalnya gimana caranya penduduk lokal menjaga kebersihannya, kemudian menjaga kualitas makanannya, kemudian menyajikan makanannya, ya, semuanya berkaitan dengan kesehatan lingkungan, ya, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Ya baik, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan. Jadi Anda bisa paling enggak di sini sudah dapat 8 judul ya. Yang pertama, penilaian daya dukung lingkungan bekas tambang untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan, pengembangan kapasitas masyarakat lokal di kawasan JBG untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan, ya. Intinya semuanya ke ekowisata ya, fokuskan. Yang ketiga, pemetaan potensi biodiversitas di pantai JBG untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan. Yang keempat, pemetaan potensi biodiversitas hutan galam JBG untuk pengembangan hutan wisata pendidikan. Yang kelima, karakter penanaman jenis gempol untuk menyerap logam berat ya di kawasan bekas tambang JBG. Keenam, pengembangan potensi bangkal untuk serapan logam berat di kawasan bekas tambang JBG. Ketujuh, identifikasi potensi pengembangan ekowisata berkelanjutan berbasis ketahanan pangan di kawasan bekas tambang JBG. Dan 8, identifikasi potensi ekowisata berkelanjutan berbasis kesehatan lingkungan di kawasan bekas tambang JBG. Nah gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan biar cepat selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bapak izin bertanya. Iya silakan. Jadi kan kemarin tuh Pak ada kendala nih antara kami sama tim KP Prodi. Kata tim KP Prodi tuh minimal satu tempat tuh cuma 3 orang. Pokoknya maksimal. 3 orang kayak gitu aja Pak. Minimal atau maksimal? Pokoknya di
dianjurkan 3 orang kayak gitu nah Pak, sedangkan kami ini berenam. Jadi kira-kira boleh aja lah Pak kayak ke JBG ini atau kami mengkonfirmasi lagi ke tim KP Prodinya Pak? Oh, gini aja mungkin. Jadi kita kalau misalnya maksimal 3, kita pecah 2. Tapi anunya berdekatan lokasinya. Yang satu di pantai JBG ya, Jorong ya. Yang keduanya di kawasan hutan galamnya. Itu mungkin bisa diakali seperti itu. Walaupun dari sisi sebenarnya berbeda ya. Yang di pantainya itu diurusinya oleh kalau tidak salah Provinsi Kalimantan Selatan yang pantainya, jadi pantainya itu kan sudah jadi dikelola lalu dikasihkan ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, yang di sampingnya yang hutan galam itu masih dikelola oleh PT JBG murni gitu. Jadi mungkin bisa seperti itu. Tapi tempatnya sama. Tempatnya sama, kemudian untuk sisi perizinan tetap harus melalui JBG juga. Intinya gitu. Gimana kalau seperti itu? Nanti 2 kan Pak, terus untuk suratnya tetap ke JBG, surat perizinannya tetap ke JBG, tapi nanti pas di sananya dipecah 2 kayak gitu kan Pak? Apa ya? Bukan, mungkin yang satu ke JBG ya, khususnya ke hutan ini apa sih namanya? Hutan galam. Nah, yang untuk di pantainya, jadi dibikinnya satunya untuk JBG-nya sama Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Tanah Laut gitu. Jadi yang satu yang khusus di pantainya itu selain di JBG juga untuk Dinas Perikanan Kelautan gitu. Itu mungkin ada tambahannya mungkin seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi akan dianggap berbeda gitu. Dan syarat 3 mahasiswa dalam maksimal 3 mahasiswa dalam satu lokasi akan terpenuhi gitu. Sebenarnya ya itu kawasannya itu punya JBG tapi ada yang statusnya sudah dipindahkan sebagian tapi belum dilepas semua gitu. Sehingga pas praktek pelaksanaannya itu masih di bawah koordinasi PT JBG. Jadi yang satu yang di pantai itu nanti perizinannya 2. Yang satu untuk JBG dan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Itu ya. Ada yang ditanyakan Pak, lagi? makasih Pak. Ya, Izin silakan bertanya, Pak. mudah-mudahan berhasil. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk misalnya yang ke Dinas Perikanan dan Kelautan Tanah Laut tadi berarti mengajukan lagi surat permohonan KP-nya ya, Pak, untuk ke Ya. instansi tersebut. Iya. Tapi digabung aja. Jadi untuk di pantai itu JBG dan Dinas Kelautan Perikanan itu, Dinas Tanah Lautnya itu dijadikan satu aja. Jadi biasanya satu surat tapi 2 instansi itu nggak masalah karena masih apa namanya bidangnya sama gitu, mengurusi bidang yang sama, kurang lebih gitu ya gambarannya. Berarti Pak, pengajuan ke WR4 besok udah dulu gimana, Pak? Nggak masalah, besok tetap. Jadi begini, surat yang sudah dibikin itu tetap dibawa ya, terus diajukan ke WR4. Yang penting bukan suratnya jadi dulu, tapi kan ini surat udah jadi ya. Rekomendasi WR4-nya itu yang paling penting. Nah, rekomendasinya itu kan ditulis dalam bentuk tanda pernyataan, misalnya teruskan ke Pak ini gitu ya, ke Pak Ihsan misalnya. Mohon ditindaklanjuti oleh Pak Ihsan, tanda tangan. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau perkara suratnya nanti ada perbaikan itu nanti menyusul setelah dapat rekomendasi. Gitu ya. Itu ya kira-kira insya Allah. Karena suratnya udah jadi. Mudah-mudahan tidak bingung.
Jadi besok insya Allah kita lanjutkan ketemu PR4. Gimana? Untuk besok yang ke WR4 itu berarti kita membawa judul masing-masing kayak gitu Kak, Pak, buat dikasih tahu ke WR4 nanti? Satu lembar aja. Satu lembar isinya semua judul. Ya. Jadi misalnya nomor, nama, NIM, tabel ya, nomor, nama, NIM, sama rencana judul KP-nya. Nah, itu satu lembar cukup, kasihkan ke WR4 sama surat itu. Ya. Jadi nanti beliau nanti akan memberikan saran dan lain sebagainya. Kayaknya gitu aja. Simple aja, nggak usah satu persatu. Misalnya Anda beberapa nggak bisa ikut ya, nggak masalah juga kan gitu. Perwakilan nggak masalah gitu, nggak perlu semuanya ikut. Ya, daftar hadir tolong diisi ya. Nanti kami kirimkan ke Bapak dulu Kak, Pak, biar Bapak koreksi dulu. Oh ya, boleh silakan. Nanti sama siapa, Rizky ya. Oke. Baik, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mencapai apa yang direncanakan. Kita tutup dengan ucapan Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.